warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Sobat Lala, kembali lagi dengan saya, nama Muhammad Dai Maulana, hadir di podcast La atau podcast Puskesmas Laladon. Baik, untuk topik pembahasan kali ini tentang seputar Pokjanal Posyandu. Siap. Alhamdulillah, kita akan ngobrol nih santai seputar Pokjanal Posyandu. Mungkin ini adalah di area atau di wilayah Kecamatan Ciomas, ya. Dan hari ini, alhamdulillah, kami sudah bersama tamu besar nih ya, tamu undangan kita, yaitu dari Kecamatan Ciomas, ya. Beliau adalah Ketua Pokjanal ya Pak. Siap. Ketua Pokjanal di tingkat kecamatan di Kecamatan Ciomas, yaitu bersama Bapak John Peter atau Pak Saiful ya. Ya, siap. Pak John Peter Saiful ya. Beliau adalah juga selaku Sekcam Ciomas gitu. Mudah-mudahan nanti ngobrol santai ini bersama Pak Sekcam kita tahu nih ya apa itu tentang Pokjanal, Posyandu apa ya. Dan selamat datang Pak. Siap. Selamat datang di podcast Ya, ini makasih. ya. Gimana kondisi Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Semoga kita senantiasa diberi perlindungan Allah, Amin. kesehatan dan juga keberkahan tentunya. Baik Bapak, di tengah kesibukan tentunya yang di awal tahun ini ya buat mungkin di tingkat kecamatan tentunya banyak sekali program-program yang telah Bapak siapkan atau insya Allah akan Bapak kerjakan. Tapi mudah-mudahan juga dengan Bapak hadir di sini juga tidak mengganggu aktivitas kegiatan Bapak di kecamatan. Saya mau berbincang-bincang Pak ya, berbincang-bincang santai aja di sini Pak ya. Jadi yang berkaitan dengan Pokjanal nih Pak. Oke. Begini Pak, kita mungkin masyarakat sudah tahu sebagian besar ataupun memang ada juga yang tidak tahu ya. Apa sih sebetulnya Pak tugas dan fungsi Pokjanal Posyandu itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya dan saya bisa hadir di podcast nih, acara podcast Puskesmas Laladon. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Pandai bahwa Pokjanal ini sesuai dengan peraturan Permendagri ya. Tadi yang sudah saya sampaikan, Permendagri nomor 13 tahun 2024 tentang penyelenggaraan Posyandu di wilayah kecamatan di wilayah Republik Indonesia yang strukturnya jelas sekali, di mana masing-masing pemerintah pusat sampai tingkat desa maupun kelurahan jelas strukturnya. Dan saya kebetulan selaku ketua Pokjanal kecamatan ex officio Sekcam juga, karena memang ini ketua Pokjanal itu memang jabatan yang melekat, yang tidak terpisahkan. Apa yang tadi disampaikan tentang tugas fungsi dari Pokjanal itu ya salah satunya sebagai penyelenggara tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keposyanduan. Program-program apa yang akan dilaksanakan, peningkatan kapasitas, tadi apa yang tadi saya ikutin sana ada peningkatan kapasitas kadar posyandu. Dan dalam hal ini juga pemerintah, khususnya pemerintah provinsi sudah memberikan bantuan dalam bentuk revitalisasi dan operasional. Dan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap penyelenggaraan posyandu maupun kadar posyandu di dalam membantu dan juga mitra bagi pemerintah dan juga unit kerja kesehatan khususnya puskesmas yang ada di wilayahnya masing-masing. Itu mungkin. Oke Pak, ternyata lumayan Pak ya, lumayan berat ya kayaknya ini soalnya tentunya kalau kecamatan itu tidak sama seperti puskesmas. Kalau puskesmas hanya mempunyai beberapa posyandu saja yang berada di wilayah kerja. Tapi kalau kecamatan itu satu kecamatan ya Pak. Di mana kecamatan kalau nggak salah Ciomas punya 11 10 desa, 1 kelurahan. Satu kelurahan, Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak senantiasa siap untuk membuat tugas yang berat ini. Nah ini Pak, punten buat Pokjanal nih, mungkin ada masyarakat yang belum tahu Pak. Arti Pokjanal itu singkatan apa Pak ini? Pokjanal ini Pak, buat masyarakat umum tentunya, ataupun ada juga masalah-masalahnya yang memang belum tahu. Betul. Jadi memang Pokjanal ini kelompok kerja operasional posyandu, pos pelayanan terpadu. Memang kan masyarakat selama ini taunya posyandu yang setiap hari, setiap bulan itu ada imunisasi, betul. bayi, ditimbang segala macam. Tapi dari semua itu
bahwa posyandu maupun kader posyandu itu landasan hukumnya jelas. Oh, Strukturnya dari tingkat betul, pusat betul, sampai betul. ke tingkat desa maupun kelurahan. Hanya memang kelemahan selama ini kita mungkin kurang maksimal di dalam menyampaikan atau mempublikasikan kepada masyarakat apa sih yang dimaksud dengan Pokjanal. Betul, betul. Sedangkan Pokjanal itu merupakan suatu lembaga, suatu kelompok kerja yang memang sebagai penyelenggara yang memfasilitasi, yang mengkoordinasikan sebagai katalisator dari kegiatan dari posyandu itu sendiri. Hal apapun itu, hal apapun. Termasuk kebutuhan operasional posyandu ya Pak ya? Iya, kebutuhan Sarana operasional, prasarana. nah termasuk Oke, itu oke. juga, semua ada di sana. Luar biasa. Tinggal bagaimana kita mau berkolaborasi, mau berkoordinasi dengan desa atau kelurahan tentang pengalokasian pengadaan barang pengadaan sarana prasarana tersebut. Gitu. Oke. Baik masyarakat ya, sudah didengar langsung oleh Ketua Pokjanal Kecamatan Ciamas. Jadi insya Allah jangan khawatir ya. Tentunya Ketua Pokjanal Kecamatan ini juga tadi sudah memberitahukan bahwa segala sesuatu yang diperlukan ya Pak di posyandu ya. Ya, posyandu. Sarana prasarana mungkin itu lebih jelasnya dari tingkat kecamatan yang diketahui oleh Pak Sekcam ini ya, sebagai Ketua Pokjanal juga mangga untuk bisa menginventarisir tentunya sebenarnya apa saja kebutuhan. Baik Pak, terima kasih. Nah ini sebetulnya siapa sih Pak yang bertanggung jawab atas Pokjanal Posyandu ini nih? Ya. Yang bertanggung jawab. Ya, ini kan bertanggung jawab berdasarkan struktur yang ada. Masing-masing itu jelas. Kalau bicara di wilayah lah ya, di desa atau kelurahan, itu jelas penanggung jawabnya kepala desa atau lurah. Oh, baik. Yang sebagai ketua pokja desanya itu seklur atau sekretaris desa. Sama seperti kita. Jadi artinya setiap hal-hal yang berhubungan dengan musrembang, yang berhubungan dengan RKPDes yang akan disampaikan oleh pemerintahan desa, mengundang semua unsur, salah satunya kader posyandu, PKK maupun tokoh-tokoh wanita, enggak sampaikan aspirasi itu sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan, yang berhubungan dengan masalah keposyanduan maupun hal-hal yang lain. Jadi pada dasarnya yang bertanggung jawab atas Pokjanal di wilayah kepala desa atau kelurahan. Baik. Itu struktur organisasi seperti itu. Sebetulnya seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Sekcam. Siap. Terus ini Pak, bagaimana pengelolaan posyandu oleh Pokjanal Posyandu yang Bapak ketahui nih? Bagaimana pengelolaan posyandu oleh Pokjanal Posyandu? Seperti apa? Ya, jadi karena memang kita terstruktur ya. Jadi program-program itu pasti tidak lepas dari arahan, kebijakan dan aturan yang disampaikan. Kalau kita bicara tingkat kabupaten, pasti ada Pokjanal kabupaten. Betul. Jadi kita mengacu kepada program-program pelaksanaan teknis maupun penyelenggaraan seperti apa, dan kita di kecamatan dan juga menyampaikan ke tingkat desa dan kelurahan apa sih program-program yang kita butuhkan lah. Jadi tidak bisa kita membuat program sendiri-sendiri, tapi memang harus program yang terintegrasi dari tingkat pusat, dari Provinsi Jawa Barat, kabupaten kota, kecamatan sampai tingkat desa dan kelurahan. Jadi terencana banget ya Pak ya? Baik. Nah ini Pak Bunten satu lagi nih Pak. Ini mungkin salah satu masalah-masalah yang mungkin ini sering dihadapi baik oleh petugas dari puskesmas, petugas dari kelurahan atau desa, bahkan RT RW, bahkan itu kader itu sendiri, Pak. Terkait kader posyandu nih, apakah kader posyandu bisa diganti kapan saja, ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalkan saat pergantian RT RW atau yang lainnya. Nah ini hal-hal ini Pak, ini hal yang sering muncul ya, karena ini tidak sedikit juga ditemukan. Kalau zaman dulu Pak, kita tuh pernah ada yang namanya kader gembol. Kader gembol itu kader satu desa, ada kader 5, dia kemana-mana ikut serta. Ke RW manapun dia ikut itu aja. Nah mungkin di sini juga ada mungkin sebagian kecil, ada kader yang bisa dibilang senior karena memang dia berkualitas, itu bukan no problem. Tapi ketika udah sepuh atau sakit-sakitan ataupun memang ada pergantian RT RW, apakah itu memang ada
aturan main Pak, cara Ya, penggantian tersebut, Bang? ya, pertanyaan itu sebenarnya sering saya dengar. Betul, betul, Banyak yang betul. menyampaikan, Betul, ada dari Coomas, ada yang suka makmur, suka harja. betul, betul. Pak, kenapa sih Kader Posyandu harus ada pergantian setelah kepala desa baru? Enggak, Ya. sebetulnya. Hanya memang benar di sini itu kebijakan dan tanggung jawab itu ada di kepala desa atau kelurahan. Hmm. Tapi tetap RT, RW, khususnya RW mempunyai juga bukan kewenangan, Ya, tapi ya. mengusulkan. Oh, Mengusulkan kadernya untuk warga untuk menjadi kader. Pak, ini loh warga saya memang mempunyai kompetensi, mumpuni potensi ya. untuk dan motivasi untuk menjadi calon kader. Itu Ah, disampaikan ke desa maupun ke kelurahan. betul, betul, betul. Peserta itu diverifikasi oleh Hmm. kepala desa mana yang layak. Kalau bicara aturan memang tidak ada aturan, Betul, tapi betul, lebih betul. kepada kebijakan yang sifatnya bukan kita menunjuk kader posyandu Asal berdasarkan tunjuk. pasal tunjuk, apalagi ini keluarga, apalagi ini jangan. Tapi lebih kepada memang dia punya motivasinya seperti apa. Terus dia punya kemampuan nggak? Betul, betul. Punya motivasi nggak? Punya keinginan nggak? Kalau hanya sebatas ditunjuk tapi tidak memberikan kontribusi, mau ngapain? Jadi artinya silakan RW menyampaikan warganya untuk menjadi kader, tapi memang kader-kader yang memang siap Hmm. terjun dan siap membantu Baik, pemerintah baik, juga, baik. gitu loh intinya. Siap. Luar biasa, saudara, teman-teman, dan juga tentunya ini para kader, para RT RW, masyarakat tentunya, lebih khusus kepada kepala desa atau Ya, lurahan. Sudah jelas apa yang telah siap, disampaikan oleh kepala atau ketua Pokjanal di siap, Kecamatan Ciamas bahwa ternyata pertanyaan yang tentunya siap, Pak sama, Ketua juga sama, sama, ya, bahwa pergantian kader itu bisa-bisa saja dengan siap, catatan tentunya betul. itu ada usulan dari tingkat RT RW, RW dan tidak semata-mata ganti RT ganti RW main iya tunjuk harus aja berubah, gimana betul. RT atau RW. Ya, siap. Artinya itu tidak bisa seperti itu ya. Tetap berjenjang, ada usulan dari RT RW sesuai dengan kebutuhan tentunya Kebutuhan, betul, dan tentu harus didasari dengan ilmu tentunya Pak ya, betul, siap, SDM-nya, iya, ilmunya seperti apa dan siap, tentunya dia mau nggak berkorban untuk masyarakat ya. siap, itu, Karena betul, betul, kader ini bukan pegawai ASN atau apa, betul, yang betul. tentunya tiap bulan mendapatkan insentif atau Ya, gaji betul, ya, itu betul. lebih ke arah sosialnya ya. Sosialnya, betul, Jadi untuk betul. teman-teman khusus kepada lintas sektor yang berada di bawah mulai RT RW termasuk PKK atau Ya, kader semua dan juga sampai tingkat kelurahan atau desa, sudah jelas jawaban dari siap. Ketua Pokjanal ini bahwa silahkan saja ketika ada memang rencana pergantian dengan catatan mungkin Ya, ada calon dan calon itu punya integritas yang ya, bagus, punya potensi siap, ya, betul, dan memang di situ ada kekurangan-kekurangan di posyandu itu yang sudah ada betul, ya Pak ya betul. tentunya. Kalau yang sudah ada tetapi dia memang potensinya bagus, kenapa harus diganti seperti itu Ya, mungkin ya. betul, Dan betul. tentunya itu tetap menjadi bahan usulan Siap, siap. kepada kelurahan dan di Kelurahan. mana kelurahan atau desa lah yang mempunyai hak untuk menentukan apakah Ya, usulan tersebut di ACC atau betul, tidak. betul. Seperti itu. Siap, Baik, siap, siap. Pak Sekjam, sama Sa- ini adalah sebagai Ketua Pokjanal. Terima kasih Siap, banyak, luar sami-sami biasa ya. informasi ini. Saya sendiri terus terang aja, Pokjanal ini Ya. kurang begitu tahu ya Pak ya. Siap, Ternyata siap. dengan hadirnya Pak Sekjam selaku Ketua Pokjanal, saya sudah terbuka Siap. luas. Bahkan insya Allah ke depannya Pak, mudah-mudahan Insya Allah. kerjasama lintas sektor ini kita lebih kuatkan Siap. lagi sehingga Amin. kita bersama bareng-bareng untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Amin. yang Siap. melalui kegiatan posyandu di masyarakat. Siap. Baik, Ya. Bapak Sekjam atau Ketua Pokjanal, mungkin saya minta satu pesan dari Bapak Ya. untuk kami puskesmas, Ya. masyarakat Ya. dan juga umumnya untuk masyarakat Ya. Indonesia, karena ini mungkin akan ditonton bukan hanya oleh kami tapi Ya, mungkin ya. untuk masyarakat luas. Siap. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekjam Ciomas selaku Ketua Pokjanal Kecamatan Ciomas. Saya mengajak masyarakat Kecamatan Ciomas hayu membantu pemerintah dalam hal yang berhubungan dengan kesehatan. Kesehatan itu bukan tanggung jawab pemerintah, dinas kesehatan, puskesmas, pemerintah kecamatan, kelurahan maupun desa, tapi juga di sana ada kader posyandu. Manfaatkan kader posyandu itu sebagai garda terdepan untuk membantu kita semua dalam hal pelayanan keposyanduan. Tapi juga masyarakat juga harus mendukung
mendukung dalam program, tapi juga ikut terlibat berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat supaya kita semua mendapatkan pelayanan yang terbaik dan memberikan manfaat bagi masyarakat kita semua. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, saudara dimanapun berada, alhamdulillah ya. Pagi menjelang siang ini kami telah selesai berbincang-bincang dengan Pak Sekcam selaku Ketua Pokjanal. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga ini pertemuan bukan satu kali saja. Oh, siap. Kedepannya insya Allah kami akan Siap. selalu mengundang Bapak. Siap untuk hadir kalau berdiskusi. diundang. Karena apa? Beliau adalah Pokjanal Posyandu, tentunya Siap. sangat tertarik erat dengan Siap. program-program kesehatan. Siap. Ya, terima kasih ya Pak Bendu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun, Pak Andai.